Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Om Ulun Basuki Langgeng. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Memang hari kemarin absen karena kondisi kurang sehat, tapi kali ini kita ketemu lagi dalam pembahasan aksara Jawa, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Sebagai bangsa Nusantara, patut kita terus berkhidmat, membantu negara, membantu bangsa, mengingatkan kembali tanpa henti, tanpa harus diminta oleh orang lain untuk menyampaikan pengetahuan dalam rangka menjelaskan aksara Jawa, karena diundang untuk ada acara tasyakuran, ada acara selamatan. Kita tiap hari lewat YouTube ini ingin terus mengingatkan bangsa dan mengingatkan pemerintah atas ketetapan negara untuk kembali kepada ajaran aksara dan pengetahuan Jawa. Hari ini kita akan membahas aksara aksara Jawa di dalam tulisan yang huruf yang terakhir di dalam pembacaan Hono Coroko Toto Sowolo Podo Joyo Monggo Potongo. Nah, Monggo Potongo inilah ngerajut busananing manungso. Busananing manungso itu sendiri menjadi ketetapan bagi kita bahwa mari kita bersama-sama melepaskan diri dari egoisme, melepaskan diri dari sifat-sifat dengki, takabur, riya, dan semua sifat-sifat yang menurut kita ini tidak tepat dan tidak relevan untuk membangun bangsa negara. Jadi untuk mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada nilai luhur, ini kita berbuat untuk anak cucu. Anak-anak kita, ini anak-anak secara dohir dan anak-anak secara kebangsaan. Anak-anak Indonesia ini adalah anak-anak kita semua. Dan kita harus apa yang dicontohkan oleh Presiden ketika anaknya saudara kita dari Papua ya digendong, anaknya saudara kita di Sumatera ya digendong, anak Indonesia. Apa saja anaknya orang Bugis ya digendong, itu anak kita. Dan itu adalah anak-anak bangsa Nusantara. Jadi apapun yang menjadi ketetapan kita bersama-sama, ya memang kita semua sangat terbatas, maka sudah sepantasnya kita bersama-sama menjelaskan tentang kedudukan berbangsa dan bernegara itu secara baik. Dan apa yang harus menjadi ketetapan kita di dalam kehidupan kita selama ini adalah membangun keselarasan untuk hidup menjadi bangsa yang bermartabat. Apa yang harus ditetapkan di sini, tanpa dan harus kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan, secampang kita masih hidup, maka berikanlah pengetahuan-pengetahuan itu kepada bangsa dan negara. Kita menyampaikan ini tidak dalam rangka mencari sesuatu untuk diketahui tentang kedudukan kita, tapi membuktikan bahwa kita ada untuk negara ini tetap junjung tinggi. Jadi negara ini biarpun fitnah menerpa, badai sekeras apapun menerpa negara, kita teguh tekun kepada merah putih. Selama merah putih, selama negara kita junjung. Tujuan kehadiran kita sebagai bangsa yang lahir dan diciptakan oleh Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih Luhur Budi lan Wicaksana, untuk menjaga garis batas Nusantara, untuk menjaga nilai-nilai itu sendiri. Jadi mari kita
eh, membuat sebuah contoh kepada rakyat, membuat contoh kepada masyarakat, membuat contoh kepada negara, agar kita sebagai orang-orang di Nusantara ini dipercaya kembali untuk menghidupkan nilai-nilai luhur kebangsaan, ajaran luhur kebangsaan, budi pekerti dan sikap kita menjadi contoh dan teladan. Jangan pernah mengajarkan yang buruk, jangan pernah bersikap yang buruk, jangan pernah berpikir yang buruk. Dan itu sebenarnya arti dari ngerajut busananing manungso. Tidak ada satupun sikap dan tindak landuk kita itu sendiri yang mencerminkan ke arah contoh yang tidak sempurna. Jika pemerintah sekarang ini lewat KPK, lewat polisi, lewat jaksa menangkap sekian banyak para pelaku koruptor, ini adalah dari buah pengertian bangsa kita yang sudah lupa terhadap nilai-nilai kebangsaan dan menjaga hak dan martabat bangsa. Sehingga saking serakahnya kita sudah tidak pernah melihat nilai kebaikan untuk orang lain. Jadi saking serakahnya tidak pernah melihat hak-hak orang yang berkekurangan atas orang-orang yang berkecukupan. Tidak melihat hak-hak orang yang berkebutuhan daripada yang bermewah-mewahan. Jadi saya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Saya juga kalau dibandingkan yang lain hanya sekedar sebagai tanggung jawab saya atas keberadaan dan komitmen saya sebagai aktivis kebudayaan. Makanya saya ngomong, mari kita ngaji budaya lintas agama. Saya tidak bisa menjelaskan tentang sisi-sisi keagamaan secara spesifik karena itu milik Allah. Karena itu ciptaan dari Allah itu sendiri mutlak. Mau jelek, mau buruk, mau seperti apa, saya tidak bisa menilai kebaikan dan keburukan itu kalau sudah menggunakan kacamata pandang Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Luhur Budi lan Wicaksono. Karena baik dan buruk itu sendiri adalah sesuatu kenyataan yang harus kita patuhi, taati, ikuti. Dan kita memilih yang jadi yang lebih baik itu sebuah tingkatan kesempurnaan. Tingkatan kesempurnaan. Maka menurut saya mari kita belajar betul, memperkuat betul nilai-nilai kebaikan itu secara sempurna. Tidak ada tanggung jawab sebagai bangsa, tanggung jawab sebagai negara tanpa kita melihat nilai kebaikan itu, maka kita tidak akan bisa ngerajut busane ning manungso. Maka manungso ikulah sing ngrajut busana ning manungso iku sifat-sifat sing elek sing ana ning jeroning awak. Moga-moga walaupun dalam kondisi saya berdoa agar semua pemirsa Cahaya Batin di seluruh Indonesia, Sumatera sampai Papua, saudara-saudara saya dari Aceh sampai Papua, Mas Agam di Aceh, Bu Maida di Aceh, saudara-saudara saya Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, Pak Apolos di Papua dan saudara-saudara saya yang saya kenal di Papua, Pak Hamdani di Kalimantan, lalu Alam di Jambi, lalu Syariat di Sulawesi Barat, lalu Pak Franky di Sulawesi Utara, lalu siapa lagi, banyak sekali saudara-saudara saya, Habri di Makassar, Pak, dan teman-teman Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian, semoga sehat semuanya. Dan saya mengucapkan semoga pemerintah kita semakin kuat, pemerintah kita itu tidak kalahkan dengan fitnah-fitnah, sehingga pemerintah kita menjadi teguh, tekun, tegak, kuat, tidak pernah menyerah. Jangan pernah memandang secara dohir terhadap negara kita. Masih ada alam yang lain yang menjaga republik ini, dan saya pastikan itu. Karena mungkin kelelahan itu karena saya harus berkomunikasi dengan alam Nusantara ini, sehingga saya harus melihat lebih awal peristiwa apa sehingga
rasa lelah, loyo dan tidak berdaya ini yang saya makan tiap hari untuk semakin kuat menjelaskan tentang peristiwa agar leluhur Sabto Palon guru saya ini tidak pernah lagi dan saya Subagir mengamuk melulu lantahkan Nusantara. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basulangking, Pangestu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.